juta orang. Andaikan saja kita ambil setengahnya, rata-rata per bulan itu 100 juta orang yang buka. Kalau yang bertransaksi, kita ambil paling kecil, namanya orang nonton itu kan keinginan beli untuk pasti ada ya atau tidak? Jangan di rumah bawa uang 500.000, pengen beli sabun sama sikat gigi, ya atau tidak? Sampai mall, pulang-pulang bawanya roti, sepatu, baju, ikat pinggang. Betul atau tidak ibu-ibu? Ya, kenapa? Jelas sebenarnya nggak butuh, tapi karena lihat barang-barangnya menjadi keinginan untuk beli. Paham? Nah, pintarnya mereka supaya masyarakat itu buka dulu website. Paham? Ketika buka, oh ini ada barang murah, oh ini diskon, maka keinginan untuk beli ada. Maka dia gimana cara untuk beli. Nah, ketika terjadi transaksi katakanlah andaikan 10% dari 100 juta orang, itu maka 10% 10 juta, betul atau tidak? Jika 10 juta yang bertransaksi, satu kali orang transaksi itu 100.000, sudah 100.000 kali 10 juta, 1 triliun, Pak. 1 triliun mampu dikumpulkan uang tersebut oleh marketplace. Dari mana? Karena jenengan ketika transaksi di sana, langsung transfer ke penjualnya? Tidak, Pak. Transfer dulu ke rekening marketplace, betul atau tidak? Nanti barang dikirim 3 hari kemudian, dapat konfirmasi dari jasa paket, sudah diterima, baru uang itu ditransfer ke penjualnya. Betul atau tidak? Nah, ketika sudah ditransfer ke penjualnya, uang kan keluar. Tapi kan ada uang masuk lagi orang bertransaksi. Itu katakanlah butuh waktu minimal 3 hari. Betul atau tidak? Bahkan kadang bisa seminggu, bisa 2 minggu tergantung pengirimannya dari daerah mana. Kalau rata-rata saldo mengendap 3 hari, dan rata-rata per bulan katakanlah 1 triliun atau 100 miliar sekalipun, kita ambil lebih kecil lagi 100 miliar, bisa apa dia dengan uang 100 miliar? Bisa banyak, Pak. 100 miliar itu bisa dijadikan underlying asset untuk cari apa? Cari utangan. Betul atau tidak? Ya. Apalagi bank. Bank itu pasti akan memberikan banyak cara supaya mereka buka rekening untuk marketplace-nya di bank mereka. Kayak orang di Boyolali ya, pengusaha, dia punya uang 100 miliar, itu dari bank A mau dipindah ke bank B, Pak. Sama-sama konvensional. Itu bank A sudah kalang kabut, Pak. Kenapa? Karena dia mau mencabut 100 miliar, ditaruh di bank B. Ini bank A sudah adem panas. Kenapa? Karena akan kehilangan kesempatan dapat untung banyak. Kalau dia dapat titipan uang 100 miliar, dia utangkan ke masyarakat, bunga 1% saja sudah tiap bulan 1 miliar. Bunga 0,5% saja sebulan 0,6%, 0,5% itu sudah menghasilkan 500 juta per bulan. Iya atau tidak? Ya, itu baru 100 miliar, belum kalau triliun. Akhirnya apa? Supaya tidak dipindah, maka pihak bank ini memberikan hadiah langsung kepada pemilik dana. Kalau tidak salah saya di berita itu 2 unit Pajero. Supaya tidak dipindahkan. Kenapa? Dia pilih mana? Kehilangan 1 miliar tiap bulan, setahun 12 miliar. Kalau 5 tahun sudah 60 miliar. Dengan dia kehilangan Pajero 2, Pak. Pilih mana, Pak? Yang harganya cuma 1 miliar misalnya. Ya pilih kehilangan Pajero, Pak. Ya atau tidak? Karena mereka butuh dana untuk masuk ke mereka supaya diutangkan. Paham? Maka itu yang terjadi. Maka kenapa kok marketplace ngasih diskon besar-besaran kadang-kadang ya? Harga barang produk seharusnya 1 juta cuma 10.000 kan begitu kan? Karena ada udang di balik bakwan. Ya atau tidak? Mereka supaya ingin transaksi. Belum lagi kalau deposit, Pak. Maka dikasihlah 20% diskon. Yang bayar pakai ShopeePay diskon 20%. Karena mereka itu menginginkan agar uang itu ditempatkan di sana. Ini sederhana saja ya. Saya pernah diminta untuk sementara jadi direktur sebuah pondok pesantren lembaga pendidikan. Saya minta hanya setahun saja. Waktu saya setahun itu pas pada saat saya memimpin itu ada dana bantuan dari sebuah lembaga 1, berapa miliar. Ya sekitar 1,4 miliar atau 1,6 miliar saya lupa. Itu kan diumumkan di dalam bantuan itu diketahui oleh perbankan, terutama marketingnya. Makanya marketing mereka cari saya. Ini pondok pesantren siapa pemimpinnya? Oh ini Ustaz itu, dicari saya di kantor saya dicari. Bahkan dia mau datang ke rumah, nelpon pengen sowan ke rumah ya atau tidak dari mereka marketing bank. Supaya apa? Uang bantuan tersebut
ditaruhnya nanti ketika cair, ditaruhnya di bank mereka, Pak. Paham? Hanya cuma 1, miliar, 1, sekian miliar, itu mereka berusaha keras untuk saya bisa menentukan uang itu ditaruh sana. Ada yang bawa roti ya atau tidak? Riswah ini kan? Ya. Ada yang bawa macam-macam. Itu baru uang 1, sekian miliar. Kenapa? Karena itu dibutuhkan oleh mereka. Saya nggak bayangkan kalau saya dirjen haji ya 67 triliun ya. Terus saya dapat apa, Pak? Kalau saya mungkin wah ini kayaknya full food keluaran terbaru apa ya? Kan gitu kan? Nah, itu mereka sudah paham, Pak. Itu tidak. Tapi insya Allah di Indonesia nggak ada seperti ini ya. Di luar negeri itu atau tidak, Pak? Indonesia kan jujur-jujur ya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan. Nah maka jamaah dimuliakan Allah, ini hanya mengendapkan uangnya saja itu bisa menghasilkan duit, Pak. Jadi kan misalkan jadi rektor, uang kampusnya ada puluhan miliar, Pak. Jangan telepon di bank, saya mau tempatkan di bank, apa yang bisa saya dapatkan? Bapak nanti Kijang Kapsul datang ke rumah Bapak, gratis, Pak. Nah, selesai. Itu sangat, makanya jabatan itu sangat apa, Pak? Sangat dibutuhkan ya. Dibutuhkan orang-orang yang ingin dapat keuntungan di situ untuk masuk neraka. Kan betul ya. Karena dia telah membeli tiket masuk neraka dengan memanfaatkan jabatannya untuk menghasilkan duit pribadi. Wallahu ta'ala. Nah ini maka tidak boleh. Nah kalau terpaksa uang kita mengendap di sana misalkan hanya untuk transaksi atau kita dapat gaji kayak PNS itu kan terpaksa. Gajinya masuk di Bank Riba Indonesia misalkan. Nah, maka ketika masuk wajib dipindahkan. Betul atau tidak? Jangan diendapkan. Kalau Ustadz ternyata mengendap sementara misalkan 1 hari pas mau ngambil, itu ternyata pas perhitungan pembagian bunga. Kan begitu kan? Bank itu kan ketika kan ada waktu-waktu perhitungan bunga akan dibagikan. Nah itu pintar. Kalau orang pintar itu ngambilnya pas setelah perhitungan bunga kan gitu. Nah ketika perhitungan bunga saya dapat bunga Ustadz. Boleh nggak bunga itu untuk bayar administrasi? Ini harus dibedakan ya. Pajak dengan administrasi. Ini beda lagi, Pak. Kalau pajak kan pemerintah yang ngambil. Tapi kalau administrasi itu biaya atas pelayanan. Maka boleh jenengan datang ke supermarket, mau transfer, lalu biaya administrasi 6.500, boleh. Itu halal. Karena mereka telah mengurusi urusan kita, dan kita tahu ada biayanya 6.500, kita bayar, boleh. Tidak ada masalah. Dan itu kita wajib bayar. Yaitu administrasi. Nah sekarang, boleh nggak bunga itu, misalkan dapat bunga per bulannya 10.000, lalu biaya administrasi penggunaan ATM, jasa transfer 6.500. Boleh nggak kita pakai untuk bayar administrasi ini bunganya, itu sama saja kita mengambil bunga untuk bayar administrasi, hukumnya haram. Berarti kita memanfaatkan bunga. Harusnya uang yang kita ambil itu dipotong administrasi selama ini. Itu bukan uang kita, itu administrasi. Sehingga kita tidak mengambil bunga. Bunganya kalaupun diambil, itu tidak boleh untuk dirinya dan keluarganya, tapi harus disumbangkan. Ini pendapat sebagian ulama. Ada yang mengkhususkan lagi sumbangan selain masjid. Ada yang membolehkan, tetapi saya lebih condong pada harta haram tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid. Ya. Tapi selain masjid, fasilitas umum misalkan jalan, kemudian bikin WC umum, beli peralatan untuk ibu-ibu PKK bersih-bersih kampung misalkan, silakan. Meskipun ada pendapat juga yang membolehkan untuk fakir miskin yang betul-betul fakir, itu dibolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini berkaitan dengan pertanyaan beliau. Ada yang lain? Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, kredit. Iya. Bagaimana dengan jual beli emas secara kredit? Saya tadi belum memberikan solusi kepada beliau ya. Karena solusinya gimana Ustaz kalau nabung di bank konvensional nggak boleh meskipun tidak mengambil bunga karena haram ikut mendukung transaksi riba. Ya pindahkan ke bank syariah, Pak. Kalau jenengan tidak yakin dengan akad-akad bank syariahnya itu sesuai syariah, tidak usah diambil bagi hasilnya, selesai, atau bagi hasilnya disumbangkan.
Karena mereka mendedikasikan dirinya sebagai orang yang melakukan akad sesuai syariah. Kalau ternyata menyimpang yang dosa mereka kita tidak. Ini fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kalau nggak yakin lagi ya simpan di bawah bantal atau di bawah kasur ya. Tapi yang dijukui anaknya yo jangan salahkan. Ya. Mungkin anaknya, oh mbok ya anak ya. Pengalaman ya, ternyata bapak-bapak itu takut duitnya diambil istri. Sampai ini betul nyata. Ada dosen, saya kenal tapi saya tidak sebutkan namanya ya, yang jadi hibah. Gini, waktu dia sakit, kan pada jenguk itu teman-teman dosen itu disebutnya. Itu pas istrinya ke kantin, karena disuruh sama suaminya beli di kantin. Dia sampaikan gini, aku tolong cukup noning ATM duitku ya, kan gitu kan. Ini nomor PIN sekian, ini tolong diambilkan di ATM nanti karena saya mau keluar dari rumah sakit untuk bayar. Maka kata teman-temannya, lu ngopo orang mbok kon bojomu wae kan gitu aku anaknya. Ojo kok ndak bojoku ngerti duitku kan gitu. Ngerti ngopo? Dijukuki kok ndak. Ini sudah suami istri yang berat. Ini bahtera rumah tangganya nggak beres. Nggak percaya sama istri. Mungkin istrinya ya ora dipercaya. Lah, maka ini solusinya. Yang kedua, bagaimana dengan jual beli emas secara kredit. Bahkan sekarang banyak dealer yang ditukukan secara itu, Pak. Bisanya dikredit, Pak. Kan betul atau tidak? Pernah kan kejadian beberapa tahun yang lalu? Itu datang punya orang apa, tak bayar cash itu. Kata dia nggak bisa, Pak. Pokoknya kredit. Minimal lah, ada sebagian yang dikreditkan, Pak. Karena mereka sudah kontrak dengan lembaga leasing, Pak. Ya. Nggak boleh menjual dengan harga cash, harus kredit. Makanya diiklankan di OLX atau marketplace yang lain, Pak. Mobil cash 130 juta, kredit 125. Loh, boleh murah kredit, Pak. Nalar nggak, Pak? Nalar, Pak. Tapi nggak nalar. Belum nalar kok nggak nalar. Begini. Maksudnya kok kenapa dapat harga lebih murah? Kan logikanya wong sudah dikredit kok malah lebih murah. Ternyata nanti harganya jadi 125 itu dibeli oleh leasing 125 terus dikreditkan ke kita jadi 200 juta, Pak. Kan begitu. Nah, jadi akadnya 125 belinya dari pemiliknya dealer, tapi dibeli leasing 125, dijual ke kita 200 juta, DP 30 juta. Cicilan 5 tahun. Jadi 200 juta itu maksudnya. Makanya kenapa kredit lebih murah itu namanya manipulatif, yaitu karena saya cek betulan ternyata nggak seperti itu ya, modelnya seperti itu. Nah, maka bagaimana dengan kredit emas? Ya. Ini terus terang nggak panjang, insya Allah kita akan bedah khusus bab masalah ini tentang bagaimana kita lihat dua fatwa para ulama. Ya. Karena begini, bagaimana hukum jual beli emas dengan cara kredit? Kalau jenengan mengambil fatwanya jumhur ulama, satu fatwanya 4 imam madhab, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu taala memfatwakan jual beli emas maupun perak baik dalam bentuk dirham maupun dinar, pokoknya emas dan perak hukumnya haram diperjualbelikan dengan cara tidak tunai. Fatwa Lajnah Ad-Daimah juga menyatakan haram. Fatwa ulama-ulama internasional seperti ulama-ulama di Rabithah Alam Al-Islamiyah juga memfatwakan haram. Banyak ulama-ulama besar Al-Azhar juga menyatakan haram. Dan fatwa 300 kumpulan ahli ekonomi Islam di AAOIV dari 35 negara Islam dalam pasal 6 juga menyatakan haram jual beli emas secara kredit. Tetapi fatwa ulama kita di DSN, Dewan Syariah Nasional MUI, bahwa jual beli emas secara kredit itu hukumnya boleh. Paham? Makanya di bank syariah boleh jual beli emas secara kredit. Paham ya? Ini perbedaannya. Kok bisa keluar fatwa ini, Ustaz? Karena mereka menganggap bahwa emas dan perak itu sudah tidak lagi menjadi alat tukar. Sehingga taghyir perubahan al-illah. Illahnya berubah. Illatnya dulu adalah alat tukar dan pengukur nilai, maka kemudian dia menjadi komoditi barang biasa, maka dia sudah menjadi bukan barang ribawi.
ketika dibeli dengan uang barang ribawi, alat tukar, maka ditukar dengan emas yang bukan barang ribawi, maka diserahkan tidak tunai, tidak apa-apa. Paham? Ini fatwanya DSN. Ya kita hormati fatwa mereka, tapi saya tidak setuju karena fatwa ini mengandung banyak kelemahan. Bahkan saya ketemu dengan orang yang mengeluarkan fatwa itu menyatakan kalau bisa jangan beli emas dengan cara kredit. Itu yang mengeluarkan fatwa salah satunya. Tapi saya tidak mengatakan semuanya loh ya. Saya pernah menanyakan langsung juga menyatakan bahwa fatwa ini salah satu fatwa yang akan dievaluasi. Ya, dievaluasi. Nah, maka kenapa kok lemah? Satu, kata para ulama bahwa dalam hadisnya itu disebutkan bukan dinar dan dirham. Rasulullah mengatakan ad-dhahabu bid-dhahab wal fiddatu bil fiddati wat tamru bit tamri. Artinya disebutkannya emas. Sampai kapanpun hadisnya itu lafadznya emas. Maka jual beli dengan cara kredit tidak boleh. Ya, ini fatwa para ulama. Yang kedua, andaikan menggunakan ilah, alat tukar dan pengukur nilai, maka sampai kapanpun emas itu tetap diakui sebagai pengukur nilai terbaik. Betul atau tidak? Jenengan punya rumah harganya 300 juta. Mau nggak dibayar dengan kepingan emas? Satu keping katakanlah 10 gram, keping logam mulia, itu totalnya 30. 30 kepingan emas untuk dibelikan rumah jenengan. Mau nggak terima? Mau atau tidak? Mau, ya atau tidak? Kenapa mau? Karena bernilai, itu mayoritas loh. Mungkin ada yang nggak mau. Tapi mayoritas mau. Ya kenapa mau? Karena bernilai. Kecuali kalau butuh duit cash sekarang, mungkin nggak mau. Paham? Tapi kalau rata-rata orang, mau Pak. Kenapa? Karena emas bisa mengukur nilai terbaik. Dan investasi terbaik, salah satunya. Tapi kalau jenengan misalkan, Bu, ini rumah jenengan harga 300 juta tak ganti dengan 300 truk atau 300 rit batu kali. Mau nggak jenengan? Nggak mau. Karena batu kali tidak bisa menjadi alat tukar yang baik dan tidak bisa diterima oleh semua orang. Tapi emas sampai kapanpun mau. Betul atau tidak? Kan ini barang berharga. Nilai kecil bentuknya dan tidak bisa dibuat oleh manusia. Betul atau tidak? Ada perusahaan yang mampu merubah besi jadi emas? Nggak ada sampai hari ini, ya atau tidak? Dan emas itu Allah sediakan cukup untuk menjadi alat tukar. Dan di Indonesia sekarang sudah ditemukan emas di Halmahera. Itu katanya tambang emas yang sangat besar seperti di Papua. Bahkan kualitas emasnya katanya lebih baik. Bahkan terakhir saya dengar katanya selentingan, tapi dari beberapa orang itu gunung di Pacitan, Wonogiri dan Pracimantoro itu mengandung emas. Makanya sekarang banyak orang yang investasi membeli gunung-gunung di Pracimantoro ya, pokoknya sekitar itulah ya, Wonogiri itu termasuk. Nah, di sini batu saya nggak tahu ya. Tapi kan mereka ada satu tukang saya itu punya lereng, bapaknya yang punya lereng gunung itu sekian hektar itu ditawar 300 juta. Jadi per meter